satu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, untuk membebaskan rakyat. Mereka dirampas haknya, tergusur dan mapan. Bunda relakan darah juang kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah saya tumpangkan kepada moderator. Yang saya hormati seluruh pimpinan, ya, rekan-rekan pimpinan Komite Pejuang Pertanian Rakyat, Bung Muhammad Sanusi selaku Sekretaris Jenderal KPPR, Bung Iksan Arif Susaki, Bendahara KPPR, Antoni Fitra, Divisi Advokasi, Jack Fikjen dari Liga Mahasiswa, kawan-kawan koordinator simpul dari Kecamatan Kelayang, Bang Ujang 78 beserta rekan-rekan, Bang Nazarudin dari Kecamatan Keranap beserta rekan-rekan, Bang Dula, Bang Jul, beserta rekan-rekan yang alhamdulillah kebun bapak-bapak masih bertahan. Iya atau tidak? Itu fakta. Dan ini bisa bertahan dikarenakan siapa? Coba dijawab dulu, dikarenakan siapa? Oke, itu alat perjuangannya. Dikarenakan KPP. Dikarenakan apa lagi? Gotong royong. Memang itu jalannya. Ada alat untuk kita bertempur, ada sistem yang mengatur. Sistemnya apa? Gotong royong. Nah, di bab gotong royong ini yang saya harus berdiri sebentar. Di bab gotong royong ini, saya menganggap ini tidak ketemu. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi malam izinkan saya menyampaikan saya melakukan pertemuan dengan Kepala BPHL Wilayah 3 Pekanbaru. Ini adalah perpanjangan tangan dari Kementerian KLHK untuk menyelesaikan konflik kita di Inhu, masyarakat berhadapan dengan PT Limbah Pandai Indah. Ya, tadi malam pertemuan itu saya lakukan. Pertemuan itu saya didampingi oleh Bang Asbullah, didampingi oleh Nano, mana Nano? Ya, didampingi oleh Pak Rewe, Bang Jol. Kalau di sini mungkin Bang Jol tukang jual pecel. Ya, Pak RT dia, Pak RW. Ya, juga didampingi oleh kawan Denny. Ya, jadi pertemuan itu kita lakukan tadi malam. Pertemuan itu atas dasar permintaan mereka. Jadi ini bukan kita yang minta. Bisa dipahami? Permintaan mereka. Di dalam hidup ini kita juga tidak boleh terlalu keras nanti patah payah. Akhirnya kita coba mendengarkan berdasarkan kalau memanglah bisa dengan musyawarah azas mufakat ini bisa dapat penyelesaian, kita coba. Ya atau tidak? Kita coba. Tadi malam kita lakukan. Dalam benak saya yang datang itu memang cuma Ibu Vivin saja selaku kepala balai. Tapi ternyata tidak. Mereka datang lengkap. Ada Pak Ruslan di situ, ada wartawan di situ lengkap. Dan alhamdulillah dalam kondisi aman. Karena kalau tidak aman saya pasti tidak ada di sini lagi. Aman. Dan beberapa hal sudah kita ambil sebagai bentuk kesepakatan untuk menyelesaikan konflik kita ke depan. Ini tinggal Bapak Ibu yang ada di sini tinggal harus mendengar apakah kesepakatan ini merugikan kita, merugikan Bapak Ibu atau tidak, menguntungkan atau tidak, ini yang harus Bapak Ibu dengar. Tolong dipahami ketika saya sampaikan nanti, kalau memang itu keberatan silakan sampaikan, ya. Kalau ada handphone silakan direkam. Ini pernyataan saya terkait pertemuan saya mewakili pengurus KPPR ketemu sama Ibu Vivi, perpanjangan tangan dari Kementerian KLHK dalam konteks penyelesaian konflik kita dari BPHL Wilayah 3 Pekanbaru. Saat saya ketemu sama Kepala Balai, saya sudah sampaikan bahwa KPPR
menolak yang namanya pola kemitraan yang ditawarkan oleh Kementerian KLHK sebagai solusi dari konflik kita. Sepakat atau tidak? Itu sudah saya tegaskan. Yang kedua, KPPR tidak mengenal yang namanya SK Datin, ya, tidak mengenal yang namanya UU CK bicara soal pasal 10A 11B berdasarkan PP 24 tahun 2001. Kita nggak mengenal itu, dan kita sudah sampai ketika itu mau didorong kepada kita akan menolak dengan alasan sekalipun sudah kita sampaikan. Apa alasan kita? Ketika SK Datin ini mau dilimpahkan kepada kita sebagai solusi, nanti pasti ada yang lolos, pasti ada yang tidak. Kita nggak mau. Kita sudah sampaikan. SK Datin ini juga nanti akan bermuara pada dua hal. Ada indikatif TORA, ada indikatif perhutanan sosial namanya. Kalau TORA kita bisa nanam sawit, kalau PS silakan tanam tanaman hutan, tanam pinang ke, tanam apa, nggak bisa. Saya tanyakan lagi sama pihak balai, mereka tetap mendorong kita untuk pola kemitraan. Saya tanyakan, pola kemitraan ini mau didorong kemana? Apakah tanahnya bisa menjadi hak milik? Ternyata tidak. Akhirnya mereka bertanya sama kita, apa yang kalian mau? Yang kami mau cuma dua. Pertama, jangan pernah gusur lagi tanah masyarakat yang saat ini sawitnya masih utuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mau tanah ini menjadi hak milik masyarakat. Cukup atau tidak dengan itu? Dua itu saja yang kita butuh. Terserah negara mau mengaturnya seperti apa, yang jelas kebutuhan kita adalah jangan lagi gusur tanah dan beri kepastian hukum agar tanah ini menjadi hak milik petani. Iya atau tidak? Ya. Itu kita sudah. Ya, sudah kita sampaikan. Tapi ada beberapa pekerjaan yang harus kita lakukan. Siap atau tidak untuk mengerjakan itu? Siap. Siap atau tidak? Siap. Siap ketua. Aman ketua. Ya. Tahapannya adalah kita diarahkan untuk membuat peta satu hamparan wilayah kelola masyarakat kita. Di Kelayang nanti satu hamparannya yang mana, di Peranap nanti satu hamparannya yang mana, di LBJ nanti satu hamparannya yang mana. Kalau peta itu jadi dalam 2 minggu ini, maka dalam 2 minggu ke depan kita akan ketemu dengan pihak Kementerian KLHK untuk menyelesaikan perkara ini. Bisa dipahami? Syaratnya adalah peta. Dari peta itu pasti ada orang di dalamnya, ya atau tidak? Ada Jamiun, ada Udin, ada Atan. Hidup kaum tani. Hidup kaum tani. Hidup kaum tani. Ya, prosesnya adalah buat peta. Dan itu Bapak Ibu nanti saya akan share di dalam grup. Ya, saya akan share di dalam grup foto kami saat pertemuan, video kami saat pertemuan, berikut dengan notulensi berita acara kesepakatan antara KPPR dengan kepala balai. Bisa dipahami? Nanti kita akan di grup sebagai bukti pertemuan. Di berita acara itu ada tertulis di kita bahwa yang kami minta itu adalah pelepasan. Jadi KPPR ini fokus pada, kita nggak bicara itu SK Datin, kita nggak bicara kemitraan, nggak ada tuh sama kita. Kita bicara pelepasan. Pelepasan ini adalah bagaimana tanah bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lepas dari areal kosensi HTI PT RPI. Itu dia. Bisa dipahami ya? Itu ada di berita acara, dan ini akan kita selesaikan ke depan setelah kita membuat peta. Bisa dipahami? Itu informasi tadi malam. Ada juga yang sudah saya sampaikan juga sama Bu Vivin itu terkait surat menyurat ini. RPI ini kadang-kadang sering sudah mulai mirip-mirip surat apa? Surat cinta. Bu Aceh ada di sini? Ada. Mana? Oke.
Masih bertahan sawitnya Bu? Alhamdulillah. Bu Aca ini kemarin dapat surat cinta tanggal 13 Agustus dari RPI. 4 hari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Negara dapat surat cinta dari RPI. Surat cinta ini luar biasa. Dia dipaksakan untuk mengosongkan kebun sawitnya dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Jika tidak dikosongkan, dia ancam dilaporkan ke pihak yang berwajib. Bisa bayangkan nggak kalau Bapak Ibu dapat surat itu? Nggak bisa tidur. Udah. Alhamdulillah surat tanahnya masih bertahan. Oke? Ibu Aca ini termasuk orang yang beruntung. Karena di saat Ibu dapat surat cinta, Ibu sudah bergabung di organisasi dan kita berjuang secara bersama. Ya atau tidak? Dan itu tidak lagi boleh terjadi, dan kami sudah sampaikan tadi malam kepada Ibu Vivit, ya, agar RPI jangan lagi coba-coba berkirim surat cinta kepada anggota KPPR yang lainnya. Bisa dipahami? Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah sampaikan juga, ketika alat beratnya berhenti, RPI ini jangan lagi coba mengganti alat berat dengan racun. Ya atau tidak? Jarlon. Sampaikan itu. Tadi malam ada satu poin yang agak berat kami sampaikan terkait surat berita acara yang beredar. Apa yang beredar? Didorong, ya, semua peserta rapat bersepakat mendorong penegakan hukum terhadap pelaku jual beli tanah dalam kawasan hutan dengan pidana umum. Saya sampaikan kepada Ibu Vivit sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian KLHK, juga sama Pak Kasat Intel Polres. Ya, saya sudah sampaikan. Mau berapa banyak petani yang nanti akan ditangkap ketika penegakan ini dilakukan? Ya atau tidak? Ini tidak menyelesaikan persoalan. Jadi di bab kesimpulannya secara organisasi kita sudah habis-habisan menyampaikan aspirasi. Mudah-mudahan kemenangan ada di depan mata, ya. Karena peta ini tolong direkam. Peta ini mereka yang pintar. Peta yang akan kita buat sekitar beberapa minggu ke depan ini mereka yang minta. Intinya uang yang dipersiapkan untuk kita melakukan jalan kaki, kita akan geserkan sedikit, alihkan sebentar untuk persiapan membuat peta. Karena peta itu yang mereka pinta. Kita akan kerjakan. Ada Bang Budiman di sini. Mana Bang Budiman? Berdiri Bang. Berdiri Bang. Ya, selamat bergabung Bang Budiman. Ya, Bang Budiman ini dulu saat alat berat pertama kali saya masuk, dia yang bawa saya pakai sepeda motor. Pada waktu itu dia masih pakai baju PP. Ya, aman. Silakan duduk. Jadi ketika kita melakukan aksi ke kantor bupati, dia masih ikut. Kita aksi jalan kaki, dia sudah tidak ikut. Benar tidak tuh? Sudah tidak ikut, itu sejarahnya. Jadi nggak apa-apa, ini kita bicarakan. Karena inilah dinamika. Setelah alat berhenti, juga nggak ikut dengan kita. Berseberangan arah. A kata kita, B kata dia, C kata kita, D kata dia. Tapi memang itulah hidup. Tugas kita tidak boleh menghardik. Sepanjang ini bisa didiskusikan, kita diskusikan. Dan alhamdulillah catatan sejarah hari ini membuktikan Bang Budiman kembali bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan ini awal yang baik dan bisa dicontohi oleh masyarakat yang lain, sehingga memang gerakan ini kembali pada satu yang kita kehendaki adalah persatuan. Cukup ya? Cukup. Nanti hal-hal teknis kita akan bahas di lain waktu. Aksi jalan kaki ini bukan dibatalkan, kita tunda, ya, kita tunda, dan dananya dialihkan untuk kepentingan membuat peta. Disepakati? Oke. Dananya kalau kurang nanti kita bicarakan lagi.
Oke, kalau cukup alhamdulillah, kalau lebih kami diam saja. Ini tetap harus kita sampaikan. Ya, yang pasti kurang. Oke, ya. Hal-hal teknis yang lainnya nanti kita akan bahas di lain waktu. Sekarang saya mau uji, Bapak Ibu. Kalau andai kata jalan kaki kita mau lakukan esok hari, siapa yang mau bersama-sama untuk melakukan aksi jalan kaki bersama-sama dengan kami? Tunjuk tangan. Ayo teman-teman, ampun aku. Coba dihitung, bantu hitung deh. Oke, udah, semangat ini dipertahankan, semangat ini dipertahankan, karena bisa jadi dalam diplomasi ya, karena bisa jadi dalam diplomasi bukan dialog lobby, bisa jadi lobby-lobbynya berhasil, bisa jadi diplomasinya gagal. Karena orang berjanji ini kadang-kadang ada yang dia tepat, ada yang kadang-kadang dia berkhianat. Kita nggak tahu juga nanti setelah kita buat peta yang main, ya atau tidak? Jadi kesimpulannya adalah tetap mempersiapkan strategi A dan B. A-nya kita siapkan peta, yang B-nya juga kita siapkan. Andai kata mereka bermain, ketika mereka bermain-main dengan persoalan kita, maka kita akan gerak kembali. Ya atau tidak? Semangat. Oke, semuanya berdiri. Laki-laki, Bapak Ibu semuanya berdiri. Sama-sama. Ya. Angkat tangan. Terserah mau tangan kanan, mau tangan kiri, angkat tangan. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kaum tani bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Kami kaum tani bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang cinta akan keadilan. Kami kaum tani bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.